Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengolah data menjadi informasi. Pada video-video yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang beberapa hal ya, tentang cara membuat database, membuat table, mengisikan data, mengupdate data, dan juga menghapus data. Nah, seandainya kita sudah punya data seperti ini ya, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mengolah data tersebut sehingga menjadi informasi ya. Menjadi informasi yang bisa kita pakai untuk membuat keputusan seperti itu. Sebagai contoh sederhana, misalkan di sini saya punya data karyawan. Lalu saya hendak mengetahui kira-kira berapa sih total gaji yang harus dikeluarkan perusahaan gitu ya, untuk menggaji karyawan-karyawan yang ada di sini. Nah, ini caranya adalah select, terus sum gaji gitu ya, from tabel karyawan. Nah, di sini kita akan coba tampilkan data keseluruhan gaji seperti ini. Kalau kita lihat itu sekitar 43.500.000 ya. Coba kita format datanya. Nah, 43 juta ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, apa namanya? Ini contoh untuk memperoleh daftar gaji karyawannya. Kalau kita jumlahin berapa? Misalnya jumlah gaji ya. Perintahnya adalah seperti ini. Jadi di sum gajinya ya. Nah, format ini adalah perintah untuk membuat supaya tampilan angkanya itu lebih mudah dibaca ya, dengan memberikan tanda koma supaya kita lebih mudah untuk membacanya seperti itu. Nah, misalnya kita udah tahu nih total gaji berapa. Lalu kita hendak mengetahui berapa orang yang jabatannya staff. Nah, kita tulis perintah seperti ini misalnya, select count jabatan misalnya. Nah, from tabel karyawan. Nah, berhubung kita hanya hendak mengambil jumlah data karyawan yang jabatannya staff, maka kita harus menambahkan kondisi di sini. Kondisi di mana jabatannya itu staff. Seperti ini misalnya. Kita jalankan coba ya. Nah, ini ada dua. Kalau kita lihat di datanya, ada Denny dan Freddy ya, berarti 2 orang. Nah, gimana seandainya kita mau tahu berapa jumlah staff dan supervisor? Nah, kita tinggal tambahkan kondisi pakai N di sini. Katakanlah supervisor ya, kita tambahkan. Seperti itu. Nah, maaf, ini harusnya OR ya, bukan N. Karena kalau N itu yang jabatannya staff dan supervisor. Kalau kita pengen tahu staff atau supervisor, kita pakainya OR di sini. Nah, dia jadi ada 4 orang ya. Kalau dihitung ada 4 orang, kita cek udah bener ya. Jadi itu contoh, misalnya kita hendak tahu berapa orang jabatan pada tiap jenjang karir misalnya. Lalu kita hendak mengetahui berapa orang karyawan yang gajinya di bawah 5 juta misalnya. Kita pakai select count lagi. Misalnya kita select semua lah ya. From table karyawan, where dimana gajinya di bawah 5 juta. Kita coba cek. Nah, dia tuh ada dua orangnya. Di bawah 2 juta itu ada Freddy dan Denny misalnya. Nah, gimana seandainya kalau di bawah 6 juta? Kita hendak mengetahui orang yang gajinya di bawah 6 juta. Nah, dia akan ada muncul 3. Ada Denny, Freddy, dan Randy. Ya.
Herman itu nggak termasuk karena dia pas di 6 juta. Karena di sini kan perintahnya tuh lebih kecil dari 6 juta. Nah, 6 juta sendiri itu berarti dia tidak termasuk ya. Seperti itu. Lalu kita juga masih bisa mengetahui banyak hal ya dari data-data ini gitu. Misalnya umur seseorang itu berapa, terus siapa karyawan yang paling tua gitu ya. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita ketahui gitu ya. Dan ini adalah contoh sederhana tentang pengaplikasian dari yang namanya data science. Jadi yang namanya data science itu kita punya data terus kita olah jadi informasi yang bisa kita pakai untuk mengambil keputusan. Lalu yang berikutnya, yang paling penting dari data science itu sendiri adalah dia harus bisa memprediksi kira-kira tren informasinya akan kemana gitu ya di masa depan. Jadi ini adalah konsep dasar dari data science ya. Kita belajar tentang data pada video-video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.